Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini. Sampai di tema 2, pembelajaran 1, subtema 2. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang petunjuk penggunaan suatu alat ataupun petunjuk membuat suatu produk. Pada halaman 37 LKS kalian bisa diperhatikan. Di situ ada sebuah contoh petunjuk pembuatan kipas dari stik es krim sederhana. Mungkin terbayang, wah susahnya ini membuat stik es krim. Oh, ternyata tidak. Karena di situ ada petunjuknya. Jika kita membaca dengan seksama, dihayati, dipahami, maka petunjuk tersebut akan memudahkan kita dalam menggunakan atau membuat sebuah produk. Di buku bisa Bapak tandai ada petunjuk untuk membuat kipas dari stik es krim ya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yaitu 2 buah stik es krim, kertas HVS, lem kertas. Kemudian diapakan? Dilipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 1 cm, membalikkan kertas dan seterusnya hingga menjadi sebuah kipas. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada halaman 38. Contoh lain, di sini kebetulan Bapak memiliki sebuah petunjuk penyimpanan sebuah susu. Jadi susu itu kan kita beli dalam satu kantong plastik dan tidak mungkin sekali minum langsung habis karena jumlahnya banyak. Nah, supaya awet harus bagaimana dan tetap higienis? Di situ petunjuknya yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum mempersiapkan susu. Kemudian mencuci semua peralatan, menuangkan 165 air matang hangat, jadi bukan air panas, tapi air hangat ke dalam tempat yang akan digunakan untuk membuat susu. Bisa gelas, bisa kalau mungkin yang punya adik menggunakan dodot dan lain-lain. Kemudian ditambahkan 3 sendok atau sesuai selera ke dalam gelas tadi susunya, kemudian ditambahkan lagi larutan air sehingga susu siap diminum. Dan yang terakhir yang paling penting, susu yang masih belum digunakan dibungkus dengan rapat supaya lebih awet. Oke. Nah, dengan begitu susu yang kita miliki akan terjaga hingga mampu bertahan beberapa minggu, 1 atau 2 minggu. Nah, itulah gunanya petunjuk penggunaan suatu benda. Berikutnya, kita belajar tentang muatan IPA. Kalau tadi SBDP, bahasa Indonesia, mohon maaf. Sekarang SBDP. Sekarang tentang pelajaran IPA, mohon maaf, tentang perubahan bentuk energi. Nah, kita tahu energi itu tidak dapat diciptakan, tetapi energi hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh, masih ingat tentang energi angin? Angin berhembus kencang sehingga bisa menggerakkan baling-baling. Baling-baling berputar dihubungkan dengan generator sehingga generatornya bisa berputar, bisa menggerakkan generator, generatornya akan berputar dan menghasilkan listrik karena dihubungkan dengan mesin yang berputar akibat gerakan dari generator tadi. Nah, begitupun matahari. Mungkin di rumah kalian atau mungkin pernah melihat lampu bisa menyala padahal tidak ada kabel yang menghubungkan ke sebuah listrik, tetapi terhubung dengan sebuah panel surya. Nah, dari situ panas akan dirubah menjadi energi listrik, bisa juga. Itu makanya energi tidak dapat diciptakan, tetapi energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi angin, yaitu energi angin berubah menjadi energi gerak, mampu menggerakkan generator, generator bisa menghasilkan listrik. Listrik bisa digunakan untuk menyalakan kipas, menyalakan lampu, dan lain-lain. Selain 2 sumber energi tadi, angin, matahari atau panas, juga ada sumber energi lain yaitu fosil.
Fosil adalah sisa makhluk hidup pada zaman dahulu yang sudah berusia ratusan ribuan tahun yang telah membatu dan diolah menjadi minyak bumi. Hasil minyak bumi yang kita kenal bisa berupa bensin, solar, pertamax, pertalite, dan lain-lain. Bensin, pertamax, pertalite bisa menggerakkan mesin mobil sehingga mobil yang awalnya diam diberi energi oleh minyak bumi bisa berjalan sehingga bisa menghasilkan energi gerak. Namun perlu diketahui bahwa apabila digunakan terus-menerus energi fosil, nah yang ini ya Bapak tandai, energi fosil ini akan lama-kelamaan akan habis. Aduh, tandanya putus-putus ini. Lama-kelamaan akan habis. Dan manusia sampai saat ini belum mampu mencari penggantinya. Mampu, tetapi belum mampu mencukupi secara keseluruhan. Karenanya kita diajarkan untuk berhemat energi.